Pernah dengar penyakit cacar monyet? Virus ini sedang membuat heboh dunia. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas apa sih cacar monyet itu, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari penyakit ini. Hari ini bersama saya Dr. Gama hanya di channel Kata Dokter. Jadi, monkeypox ini adalah penyakit yang sedang banyak diperbincangkan karena memang baru ya akhir-akhir ini wabah monkeypox terjadi. Nah, untuk penyakit ini disebabkan oleh virus yang dinamakan orthopox virus, di mana virus ini akan menyebar dari binatang ke manusia dan bisa juga dari manusia ke manusia. Nah, virus ini akan masuk melalui beberapa sistem, contohnya adalah melalui sistem saluran nafas, bisa juga menyebar langsung skin to skin atau melalui kulit, dan mengenai lesi atau cairan dari lepuhan si cacar monyet tersebut. Nah, kenapa disebut cacar monyet? Karena memang awal kali penularannya itu adalah bersumber dari hewan monyet itu sendiri yang menyebar ke manusia, lalu menyebarlah dari manusia ke manusia. Sebenarnya cacar monyet ini tidak berbeda jauh dengan cacar air pada umumnya, tapi karena penularannya bersumber dari hewan, kemudian gejalanya juga agak sedikit lebih berat, jadi penyakit ini sekarang sedang heboh diperbincangkan karena untuk terapinya pun belum banyak dilakukan penelitian, sehingga beberapa penelitian masih mencari apakah terapi yang tepat untuk monkeypox ini. Jadi, untuk cacar monyet ini sendiri sebenarnya bisa menjangkiti setiap orang. Bisa terjadi pada anak-anak, kemudian usia produktif, usia lansia, itu bisa semuanya terkena. Tapi ada beberapa kelompok yang lebih rentan terkena penyakit ini, contohnya pada pasien-pasien yang memiliki penurunan imunitas tubuh, contoh pada pasien HIV. Kemudian yang mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan, itu lebih mudah terkena. Ada juga beberapa kasus yang mendata bahwa cacar monyet menjangkiti kelompok-kelompok yang melakukan hubungan seksual sesama jenis. Itu masih dilakukan penelitian, tapi memang penularannya selain dari droplet atau dari lesi, juga dari cairan tubuh yang ditularkan dari satu orang ke orang lainnya. Jadi alangkah lebih baiknya untuk selalu menjaga daya tahan tubuh dengan baik dan menghindari perilaku beresiko, apalagi hubungan seksual yang beresiko, agar terhindar dari penyakit tersebut. Oke, untuk gejalanya sendiri sebenarnya ada gejala prodromal atau gejala awal. Yang pertama, tubuh pasti merasakan meriang, kemudian mialgia atau nyeri otot, kemudian merasa seperti radang atau panas di dalam tubuh. Nah, demam tadi juga bisa berangsur cukup lama ya apabila kondisi tubuh tidak segera diobati dengan baik. Kemudian pegal-pegal tadi bisa menimbulkan rasa nyeri-nyeri di seluruh tubuh, dan lama-lama beberapa hari kemudian akan timbul lesi-lesi atau lepuhan. Lepuhan tadi akan bersifat menonjol, berwarna merah, bisa juga berisi cairan nanah yang ada di dalamnya. Nah, lesi tadi biasanya lebih besar ukurannya dari lesi cacar air yang ada pada umumnya dan berisi cairan nanah yang lebih pekat dibandingkan dengan cairan yang berada pada cacar air. Jadi sebenarnya secara kasat mata tidak bisa langsung dibedakan, namun biasanya lebih parah pada kondisi cacar monyet tersebut. Nah, dari lesi tersebut bisa dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya adalah pemeriksaan usapan atau pemeriksaan swab, kemudian juga bisa diambil darah. Nah, lalu untuk lebih spesifik bisa dilakukan pemeriksaan PCR. PCR tadi untuk mendeteksi secara langsung apakah terdapat virus dari cacar monyet itu sendiri. Nah, sebenarnya obat-obatan spesifik untuk menyembuhkan penyakit cacar monyet ini masih dalam proses penelitian ya. Tapi seperti penyembuhan virus pada umumnya, sebenarnya penyakit ini self-limiting disease. Tapi karena gejala yang cukup berat, tentunya menimbulkan rasa yang tidak nyaman dalam tubuh. Terapi yang utama pada penyembuhan cacar monyet ini adalah terapi-terapi simptomatik untuk mengurangi gejala yang timbul. Pemberian obat antipiretik untuk menurunkan demam, pemberian obat analgetik, kemudian pemberian obat
antihistamin untuk mengurangi rasa gatal di dalam tubuh, lalu juga obat-obatan oles atau obat-obatan topikal yang berfungsi untuk memperbaiki keluhan pada kulit dan gejala kulit lain yang timbul pada kondisi cacar monyet. Nah, teman-teman juga bisa mempertimbangkan untuk pemberian terapi antivirus, tapi tentunya harus menggunakan obat yang sudah diresepkan oleh dokter karena perhitungan dosisnya harus sesuai agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak baik. Nah, jangan lupa untuk selalu menghidrasi tubuh dengan asupan cairan yang cukup dan juga makanan yang baik karena daya tahan yang tubuh diperlukan dalam proses penyembuhan cacar monyet ini. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi vitamin dan mineral tambahan agar bisa meningkatkan imunitas tubuh dalam proses penyembuhan cacar monyet. Nah, pada saat teman-teman mengalami keluhan yang dirasakan tadi, harus langsung berkunjung ke dokter ya. Apalagi pada saat lesi atau bintik lepuh dari cacar monyet tadi mulai tumbuh. Jangan menunggu lagi atau mengobati sendiri, karena dokter akan mempertimbangkan terapi yang tepat dan juga terapi yang cepat agar meminimalisir komplikasi yang timbul dari cacar monyet tadi. Cara mencegahnya, tentunya kita harus tahu penularannya dulu. Yang pertama, rajin mencuci tangan, kemudian mandi dengan rutin, minimal 2 kali sehari, membersihkan seluruh anggota tubuh, terutama pada saat sehabis bepergian atau beraktivitas di luar. Lalu, konsumsi makanan dengan makanan yang sehat dan juga bersih tentunya. Hindari kontak langsung pada binatang yang dicurigai terkena penyakit cacar monyet, atau juga hindari orang-orang yang memang sedang mengalami penyakit cacar monyet. Karena penularannya secara umum mirip seperti cacar air, yaitu dengan kontak dari droplet cairan yang dikeluarkan oleh pasien, juga sentuhan kulit yang terkena dari cairan lesi cacar monyet tadi. Jadi dengan cara menghindari kontak langsung dengan pasien, tentunya teman-teman akan meminimalisir resiko terkena penyakit cacar monyet. Teman-teman juga harus selalu menjaga kesehatan diri dengan konsumsi vitamin dan air putih yang cukup agar dapat menjaga daya tahan tubuh dengan baik. Tenang ya Sobat Kata Dokter, jangan panik. Dengan pengetahuan yang cukup dan juga tindakan pencegahan yang tepat, kita bisa melindungi diri dan juga orang-orang di sekitar kita dari penyakit cacar monyet. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!